Here's Carlson from the Blue Corners. Come from France. His name is Alvarez. Here's comes red corner from China. The famous Spears, Xiao Xiao. Halo semuanya, teman-teman penonton. Selamat datang di TV satelit Sichuan MMA Legend. Kami sekarang berada di Stadion Emeishan. Saya Tony, saya Dong Jiang Tao. Kompetisi ini pada kategori 70 kg. Aturan pertarungan gratis pertarungan super. Pemain sisi merah Zhao Xiaoyu. Pemain biru adalah Andres dari Perancis. Sekarang adalah pertandingan pertama antara kedua belah pihak. Pemain Zhao Xiaoyu. Di arena MMA Legend, ada A, seorang pemain yang sangat kami kenal. Dan menurut data, rekor Zhao Xiaoyu di MMA Legend adalah kemenangan telak. Berdasarkan gaya bertarung sebelumnya, metode tinju Zhao Xiaoyu lebih luar biasa. Dan saya juga mengadakan pertandingan tinju. Ya, ini adalah pemain yang sangat cerdas kepada Zhao Xiaoyu. Faktanya, tidak mudah untuk mempertahankan rekor kemenangan di MMA Legend. Karena kita tahu atlet asing yang diundang oleh legenda MMA ini. Mereka semua berada pada level yang sangat tinggi. Ya, levelnya sangat tinggi. Tapi bagaimana dengan pemain biru kita Andres? Data menunjukkan, dia memiliki 6 pertarungan MMA, 6 pertandingan kickboxing, semua menang. Jadi inilah sebabnya kedua belah pihak harus memutuskannya hari ini. Kemenangan atau kekalahan. Mari kita lihat rekor tak terkalahkan siapa yang akan dipecahkan. Zhao Xiaoyu adalah pemain dari Sichuan. Hari ini juga merupakan pertandingan kandang. Tampaknya kami cukup agresif. Telah menekan langkah demi langkah. Ya. Tendangan perubahan garis sapuan tinggi. Ya. Tapi itu tidak cukup kuat. Ya. Karena kedua kubu tampil di game pertama. Mungkin ada godaan. Jadi kami melihat hasil tindakan masing-masing. Bahkan tidak mencoba yang terbaik. Ya. Belum begitu kuat. Ya. Pukul perut dengan punggung tangan. Meskipun kita melihat serangan Zhao Xiaoyu setiap saat, tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi setiap gangguan, sudut dan timing ini membuat lawannya Andres merasa cukup gugup. Mari kita lihat Andres saat dia mundur. Celah pertahanan semacam ini masih cukup besar. Pukulan terus-menerus mengenai. Zhao Xiaoyu ini sepertinya telah menemukan perasaan memukul dirinya sendiri dalam jarak menengah dan dekat, ya? Dan kami melihat keterampilan tinju Zhao Xiaoyu saat menyerang. Dari segi sudut dan dampak sebenarnya. Semuanya cukup kaya. Zhao Xiaoyu melakukan tembakan menyelidik. Pengendalian dan pengujian pukulan tangan depan cukup berhasil. Bagus.
Sekarang kedua belah pihak memasuki babak kedua. Saat Zhao Xiaoyu menyerang, mari kita lihat kedipan tubuhnya, dan ujian jab tangan depan. Dan menghadapi serangan utama tangan depan lawan. Bersandar ke belakang untuk menghindar. Menampilkan keterampilan tinju yang cukup banyak. Ya, sudut menghindarnya. Dan kelengkungan badan saat menyerang. Sudut miringnya sangat unik. Ya. Tinju ini hanya mengandalkan teknik tinju ini. Apapun yang berada di bawah bagian bawah ini tidak dapat dianggap menyinggung. Jadi apa yang mereka katakan di paragraf sebelumnya adalah agar lebih halus. Sangat bagus dalam keterampilan tubuh. Sejauh ini, tidak ada pihak yang memainkan peran yang jelas. Pukulan keras ini dengan segenap kekuatanmu. Ia belum sampai, hanya saja sudah full di negara bagian. Ya, menurutku untuk Zhao Xiaoyu, ini adalah pengaturan yang disengaja dan taktis. Kombinasi ringan dan berat. Kita melihat bahwa Zhao Xiaoyu selalu menguasai ritme lapangan. Maju. Setiap serangan Zhao Xiaoyu, itu semua semacam godaan atau gangguan. Ya, mencoba menyebabkan lawan membuat kesalahan dalam penilaian. Kemudian manfaatkan waktu. Manfaatkan kesempatan ini untuk menemukan kesuksesan besar. Dan Andre, secara relatif, saya bermain sedikit konservatif. Jadi saya tidak berani mencoba yang terbaik. Karena setiap kali Anda mencoba yang terbaik, postur seluruh tubuh Anda dan penyesuaian pusat gravitasi Anda. Ya, ini akan membuka celah besar. Jadi mari kita lihat Andre sekarang. Saya tidak berani melakukan serangan balik dan serangan yang begitu gegabah. Ya, keinginan Zhao Xiaoyu untuk menyerang sangat kuat. Dan dia dalam posisi menyerang. Dia akan menyerang dan menggunakan lebih banyak pukulan dan tendangan. Ya, kami menelepon. Ini disebut ringan dan berat, kombinasi ringan dan berat. Dalam hal ini, Anda bisa membiarkan lawan Anda. Saya tidak tahu pukulan Anda yang mana yang paling sulit. Pukulan mana yang ringan, selalu tempatkan diri Anda dalam keadaan tegang. Ya, ini akan menghabiskan banyak energi fisik Anda. Sangat besar. Oke. Pukulan backhand perut, berjuang sampai sekarang. Hati-hati. Serangan lutut terbang ini cukup mendadak. Ya, tapi serangan lutut ini mungkin tidak cukup tinggi. Artinya, tidak ada kerugian yang ditimbulkan pada Zhao Xiaoyu. Ya. Pukulan perut. Zhao Xiaoyu cukup pintar. Pada game pertama dan paruh pertama game kedua. Saya telah menggunakan tinju dan beberapa teknik tinju. Menimbulkan tekanan seperti ini pada lawan. Tapi kami melihat dia juga terlihat jelas sekarang, saat lawan fokus pada pertahanan tinju. Dia mengayunkan kakinya rendah-rendah dan keluar tepat waktu. Bagus ketagihan. Akhir pertandingan kedua. Kedua kubu punya keinginan kuat untuk menyerang di babak ketiga. Begitu bel berbunyi, mulailah berkelahi. Saya rasa akan bagus untuk mencoba kombinasi ringan dan berat ini di ronde pertama dan kedua. Dengan kata lain, konsumsi seperti ini lebih baik. Di ronde ketiga, Zhao Xiaoyu harus memberikan pukulan kuat seperti ini. Sejauh ini, siswa sel biru ini belum memukul Zhao Xiaoyu dengan keras. Zhao Xiaoyu telah menemukan cara efektif untuk menyerang di ronde ketiga. Oke, pukulan terus-menerus dan sapuan rendah. Mari kita lihat bahwa setiap sapuan rendah membuat lawan terhuyung. Paha luar lawan mungkin sudah mengalami banyak kerusakan. Ya, bisa membuat lawan. Kami melihat lawan sangat terpengaruh ketika bergerak. Tata letak taktis Zhao Xiaoyu di dua ronde pertama cukup berhasil. Teknik ini memungkinkan lawan untuk selalu menggunakan pukulan. Biarkan lawan memfokuskan pertahanannya di bagian atas. Lalu orang ini
mengabaikan kerja kerasnya. Saksikan pertandingan ketiga muncul. Zhao Xiaoyu menggunakan kaki menyapu rendah yang berat ini. Efeknya sangat jelas. Ya, dan ini adalah hal yang sangat aneh. Ini kotak biru dengan kakinya. Menderita pukulan berat dari Zhao Xiaoyu. Tapi dia sepertinya tidak mau mengelak. Karena hanya, jika apa yang baru saja saya katakan, fokus seluruh pertahanan lawan. Masih lebih baik dari tinju Zhao Xiaoyu. Mari kita lihat milik Zhao Xiaoyu. Untuk setiap jentikan dan serangan, biarkan lawan merasakannya. Apakah kamu akan memukulku dengan tinjumu? Faktanya, Zhao Xiaoyu selalu menendang kakinya. Lihat, ini teknik kaki lagi. Sebuah langkah palsu, bukan? Zhao Xiaoyu harus terus menggunakan taktik itu sekarang. Asalkan kaki lawan tidak terkena dampaknya. Tingkatkan kerugiannya. Pemain yang sangat pintar. Mengayuh dengan benar. Momen perpisahan. Zhao Xiaoyu selalu dapat menindaklanjutinya dengan tendangan sapuan rendah yang sangat jelas. Cantik, pukulan ini. Saya pikir saat ini Zhao Xiaoyu. Jika tidak, kami akan terus menyerang lawan kami. Kakinya telah ditendang dan ini merupakan cedera yang berkelanjutan. Jika tidak, lawan jelas akan mempertahankannya. Karena kakinya dipukul dengan keras. Mungkin dia akan mengalihkan sebagian fokus pertahanannya ke kakinya. Saat ini, berbalik dan gunakan tinju untuk memukul lawan dengan keras. Namun sejauh ini, tampaknya Zhao Xiaoyu masih mengandalkan tinju tersebut. Bantalan, namun fokusnya masih pada kakinya. Ya. Lalu saat ini aku harus merasakannya. Zhao Xiaoyu harus mempercepat serangannya pada kakinya. Bagus. Saya akan mengumumkan selanjutnya hasil akhir dari pertandingan ini. Sekarang tuan dan nyonya, saya akan memberi Anda hasil akhirnya. Wasit nomor 1 adalah 30-28. Wasit nomor 2 adalah 30-28. Wasit nomor 3 adalah 30-27. Sekarang tuan dan nyonya, pemenang terakhir adalah pihak merah. Selamat. Jenderal Muda Tiongkok Zhao Xiaoyu.